Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah teman-teman, ketemu lagi sama Kak Dayat di lanjutan pembelajaran tematik nih teman-teman. Kemarin kita sudah belajar tentang makhluk hidup ya, tapi kemarin kita lebih ke mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan, terus belajar wawancara juga. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bentang alam. Bentang alam atau kenampakan alam yang ada di Indonesia teman-teman. Nanti ada apa aja Kada jelaskan, mulai dari kenampakan alam itu terbagi menjadi dua, yaitu yang terdapat di daratan dan perairan. Nah, nanti Kada jelaskan, teman-teman simak. Terus nanti juga ada sedikit dari yang materi itu nanti berhubungan dengan pengaruh karakteristik setiap tempat, setiap daerah terhadap pertumbuhan tanaman. Nah, nanti itu teman-teman. Oke, teman-teman langsung simak aja video yang sudah materi yang sudah Kada buat. Teman-teman simak. Nanti teman-teman ulang-ulang lagi. Oke? Itu ya teman-teman ya. Lanjut kita next ke materi kita. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang kenampakan alam atau bentang alam, baik yang di daratan dan perairan. Kita menempati bumi yang permukaannya tidak rata. Ada pegunungan, lembah, sungai, danau, dataran rendah, laut, dan lainnya. Semua itulah yang kita namakan kenampakan alam atau bentang alam. Apa itu kenampakan alam? Kenampakan alam merupakan berbagai bentukan bumi yang terjadi secara alamiah. Kenampakan alam terdapat berbagai macam yang ada di daratan ataupun di perairan. Kenampakan alam pada umumnya terbagi dalam dua wilayah, yaitu daratan dan perairan. Nah, selanjutnya kita akan membahas kenampakan alam atau bentang alam yang berada di daratan dulu teman-teman. Kenampakan alam di wilayah daratan merupakan bagian dari permukaan bumi yang tidak digenangi air dan berbentuk padat. Yang pertama yaitu dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan wilayah dataran yang luas, relatif datar dan terletak pada ketinggian 300 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi berada di daerah pegunungan atau dikelilingi oleh bukit-bukit sehingga udaranya sangat dingin dan segar. Dataran tinggi cocok untuk sebagai tempat tinggal, dibangun villa, perkebunan teh, kopi, sayuran, atau tempat wisata. Contohnya dataran tinggi yang terdapat pada dataran tinggi Gayo, Aceh, dataran tinggi Karo, dataran tinggi Dieng, dan dataran tinggi Minahasa. Yang kedua, yaitu dataran rendah. Dataran rendah merupakan wilayah dataran yang relatif datar, luas dan memiliki ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Pada umumnya, daerah dataran rendah terdapat banyak aliran sungai dan keadaan udaranya panas. Dataran rendah cocok untuk pusat pemukiman, lahan pertanian, perkebunan tebu, kelapa, dan industri. Yang ketiga yaitu gunung. Gunung merupakan bagian yang menonjol terdapat di bumi dengan ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut.
Wilayah Indonesia memiliki banyak gunung, baik gunung yang berapi maupun yang tidak berapi. Gunung cocok untuk sebagai penyimpan air, menjadi tempat wisata alam, material vulkan untuk bahan bangunan, abu vulkan untuk menyuburkan tanaman. Yang keempat, pegunungan. Pegunungan merupakan rangkaian gunung yang saling menyambung satu sama lain, tinggi, luas, dan memanjang dengan mencapai ketinggian lebih dari 700 meter di atas permukaan laut, sehingga di daerah pegunungan udaranya sangat sejuk dan segar. Cocok untuk sebagai hutan, wisata alam, camping, perkebunan bunga, sayuran, dan tanaman industri. Nah, itulah bagian-bagian dari kenampakan alam yang berada di daratan ya teman-teman. Masih banyak lainnya. Kemudian kenampakan alam yang di wilayah perairan. Kenampakan alam di wilayah perairan merupakan bagian dari permukaan bumi yang digenangi air. Wilayah Indonesia memiliki perairan yang sangat luas, yaitu 2/3 bagian dari keseluruhan luas wilayah negara. Nah, yang pertama, sungai. Sungai merupakan bagian dari permukaan bumi yang rendah dan aliran air yang mengalir dari dataran tinggi menuju dataran rendah dan berakhir atau bermuara di laut. Sungai cocok untuk irigasi pertanian, perikanan, transportasi air, dan pembangkit listrik tenaga air. Selanjutnya, yang kedua, danau. Danau merupakan permukaan bumi berupa cekungan di darat yang sangat luas dan digenangi oleh air yang dikelilingi daratan. Nah, danau terbagi menjadi 3 jenis, yaitu danau vulkanik hasil letusan gunung berapi, danau tektonik dari proses pergerakan lempeng batuan, dan danau buatan. Danau cocok untuk penyimpanan air, perikanan, irigasi, dan tempat wisata. Kemudian yang selanjutnya adalah laut. Laut merupakan bagian permukaan bumi yang luas, digenangi air yang dalam dan paling rendah. Laut memiliki kedalaman yang beragam. Laut dapat diambil kekayaan lautnya seperti ikan, rumput laut, dan transportasi antara pulau negara, tambang minyak lepas pantai, atau tambak garam. Yang keempat, yaitu rawa. Rawa merupakan dataran rendah yang digenangi air baik untuk perikanan maupun hutan bakau. Pada umumnya terletak di daerah dekat sungai atau pantai. Yang kelima, selat. Selat merupakan perairan atau laut sempit yang berada di antara dua pulau. Kedalamannya berkisar antara 200 sampai 1000 meter. Selat cocok untuk transportasi kapal feri atau pulau. Nah, contohnya itu adalah Selat Bali, ada juga Selat Sunda, dan selat-selat yang lainnya. Yang keenam adalah samudra. Samudra merupakan perairan yang luasnya melebihi luas laut dan memiliki kedalaman lebih dari 1000 meter. Wilayah Indonesia diapit oleh 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Itu dia teman-teman, materi dari karya tentang kenampakan alam atau bentang alam. Tadi sudah dijelaskan tentang mulai dari pegunungan, gunung, lembah, dataran tinggi, dataran rendah, sampai laut, sungai, rawa, segala macam itu sudah dijelaskan. Nanti teman-teman tinggal diulang-ulang. Nanti teman-teman juga bisa membuka buku tematiknya yang 4C di halaman 28 teman-teman. Itu di situ ada pembelajaran tentang bentang alam yang tadi Kak Adet jelaskan. Nanti teman-teman bisa saat nyimak video yang tadi Kak Adet buat, teman-teman juga bisa membaca yang barusan. Itu ya teman-teman ya. Jadi luar biasa ya keunikan
kenampakan alam atau bentang alam yang ada di Indonesia ini luar biasa unik-unik. Setiap daerah, setiap tempat itu macam-macam. Setiap pulau juga berbeda-beda kenampakan alamnya, gunung-gunungnya, sungai segala macam. Nah, nanti supaya teman-teman bisa berkunjung, bisa yang punya hobi traveling nih, nanti luar biasa nih bakalan ketemu dengan pembelajaran ini. Nanti teman-teman berkunjung kemanapun, itu pasti akan menemukan keunikan tersendiri dari kenampakan alam yang ada. Nah, terus juga dari kenampakan alam ini ternyata ada pengaruhnya terhadap karakteristik pertumbuhan setiap tanaman. Nah, nanti tugas teman-teman adalah tuliskan 5 jenis tanaman yang berdasarkan tempat hidupnya. Misalnya contoh padi itu bisa tumbuh itu di tempat dataran rendah. Penjelasannya seperti apa? Nah, nanti jelaskan, nanti teman-teman bisa buka buku tematik juga untuk melihat contohnya, tugasnya seperti apa di halaman 31 ya teman-teman, di pembelajaran 4. Teman-teman buka 31 32 itu ada contoh untuk mengerjakan tugasnya seperti apa. Itu ya dari Kadayat ya. Cukup. Semoga apa yang sudah disampaikan menambah keilmuan teman-teman di kemudian hari dan menambah keberkahan untuk teman-teman dalam menuntut ilmu. Oke? Syukron dari Kadayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.